Halo, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PKM kami. Di sini ada Krisna Ferdi, ada Michael Brian Ong, ada Angelica Sanjaya, ada Clarion Dani Gracia, dan ada Daniel Richard. Topik PKM yang kami pilih adalah efektivitas endorsement terhadap pemasaran produk fashion. Nah, kenapa sih kami memilih topik ini? Karena produk fashion sangat berpengaruh terhadap endorsement. Nah, di dalam endorsement sendiri ada beberapa jenis-jenis pemasarannya, tetapi yang paling menarik adalah endorsement ini. Nah, alasan itu yang membuat kami memilih topik ini. Hal yang kami bahas kali ini adalah latar belakang, tujuan, permasalahan, solusi, kebaruan, serta hal yang dibahas dan tidak dibahas. Latar belakang, fashion sekarang ini sudah menjadi tren dalam masyarakat dan pastinya memerlukan pemasaran yang tepat agar bisa bersaing di pasar. Untuk memasarkan produk fashion sendiri bukanlah hal yang mudah karena setiap fashion, setiap barang itu memiliki keunikan dalam masing-masing produk. Endorsement yang dilakukan para influencer tentunya tidak mempromosikan barang atau produk secara sembarangan dan harus menciptakan konten inovatif, namun tetap mendukung fakta yang ada. Endorsement banyak digunakan untuk menaikkan status produk dan menarik konsumen di segmen yang lebih luas. Hal ini menyebabkan endorsement bagi produk fashion dirasa tepat karena penggemar endorser akan tertarik dengan apa yang digunakan idolanya. Endorsement ini sendiri prosesnya mudah untuk dijangkau dan tidak rumit, hanya perlu mengirimkan produk atau bahan kepada influencer untuk dipromosikan. Harus memilih influencer yang tepat pada bidangnya agar produk ini bisa dijangkau dan menarik bagi masyarakat. Tidak hanya produk, endorsement ini juga bisa mempromosikan event atau season tertentu. Tujuan PKM ini sendiri dibuat yaitu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai topik PKM yang hendak kami bahas. Dalam topik kami yaitu endorsement bagi produk fashion. Selain itu, dengan adanya PKM ini dapat menjelaskan secara detail mengenai fenomena yang terjadi dan memberikan informasi yang dapat digunakan bagi peneliti maupun pembaca jika nantinya akan mewujudkan apa yang dipaparkan dalam pembahasan kali ini, serta memperoleh pesan yang terdapat dalam topik artikel ini sendiri. Lalu dalam konteks topik PKM kali ini, diharapkan manfaat yang datang dapat menciptakan hal yang telah tersampaikan, berupa pemasaran produk, fashion, menggunakan jasa endorsement apabila terbukti berhasil secara efektif. Permasalahan dari topik kami sendiri yang kami ambil yaitu, fashion itu telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dan memiliki pasar yang sangat luas. Karena siapa sih yang tidak menggunakan pakaian dan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Namun karena hal ini pula, seringkali pemasaran fashion itu terhambat karena kan banyak kompetitor. Karena banyak kompetitor, fashion ini harus memiliki suatu keistimewaan, misalnya dalam hal pemasaran. Oleh karena itu, endorsement di sini hadir sebagai salah satu teknik pemasaran itu agar tidak kalah dengan pihak lain, yang pastinya tentu saja menggunakan teknik marketing yang juga sangat hebat. Kemudian solusi akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Terima kasih. Solution membuat jasa endorsement yang sesuai dengan kategori fashion yang dicari sehingga mempermudah pencarian konsumen. Menciptakan konten yang menarik dari endorsement mengenai pemasaran produk fashion. Kebaruan, kami melihat jika endorsement merupakan tren yang meningkat beberapa tahun belakang ini. Tidak hanya fashion, banyak bisnis lain yang menggunakan jasa endorsement demi meningkatkan value pemasaran di masyarakat. Endorsement terhadap fashion dapat dikatakan salah satu inovasi terbaru yang eksis saat ini untuk mempromosikan produk fashion. Dengan konten yang tepat dan inovatif, maka kebaruan pada artikel ini sangat berguna nantinya. Selanjutnya adalah hal yang dibahas dan hal yang tidak dibahas. Kita mulai dari hal yang dibahas terlebih dahulu. Yang pertama ada kelebihan, kekurangan, dan tujuan endorsement. Tentunya kita dalam melakukan sesuatu harus mengetahui kelebihan, kekurangan, dan tujuan apa yang akan kita dapatkan setelah melakukan endorse tersebut.
Yang kedua ada efektivitas terhadap bisnis fashion. Kita juga harus mengetahui apakah endorsement yang kita lakukan akan berdampak efektif pada bisnis fashion. Yang ketiga, ada cara serta tips mencari endorsement yang paling tepat untuk produk fashion yang hendak dipasarkan. Hal ini tentunya agar produk kita bisa diminati oleh masyarakat. Yang kedua ada hal yang tidak dibahas dalam melakukan endorsement. Yang pertama adalah daftar endorser di Indonesia karena tentunya jumlahnya sangat-sangat banyak. Dan yang kedua adalah pengertian fashion secara mendetail. Karena yang kita lakukan hanyalah melakukan endorse dan kita tidak perlu memahami secara detail tentang pengertian fashion. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Dan semoga presentasi yang telah kami sampaikan bisa memberikan informasi baru dan dapat berguna bagi kita semua.